Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Khairunisa dengan NPM 2212011401. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis status dan perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian multiguna yang dicantumkan sebagai kontak alternatif sebagai pemenuhan tugas individu pada mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan yang diampu oleh Ibu Rilda Murniati, SHM Hum. Pada bagian latar belakang, saya menjelaskan bahwa lembaga keuangan, khususnya lembaga pembiayaan non-bank, berperan sebagai perantara keuangan yang vital dalam perekonomian Indonesia dengan menghimpun dan menyalurkan dana untuk investasi dan konsumsi. Kesulitan memperoleh kredit bank mendorong masyarakat memilih lembaga pembiayaan yang menawarkan proses cepat dan persyaratan yang fleksibel, yang juga diatur oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 9 Tahun 2009. Salah satu produk utama adalah pembiayaan multiguna, yaitu pinjaman untuk konsumsi pribadi, bukan usaha yang diatur dalam POJK nomor 35 tahun 2018. Perjanjian pembiayaan ini mengikat secara hukum dengan asas fakta sunt servanda dan konsensualisme sesuai yang ada dalam KUH Perdata, melibatkan kreditur atau perusahaan pembiayaan dan debitur atau nasabah dengan jaminan fidusia seperti BPKB kendaraan. Namun, praktik pencantuman kontak alternatif sebagai pihak ketiga dalam perjanjian sering menimbulkan masalah karena sering dilakukan tanpa persetujuan pihak ketiga. Kontak alternatif berfungsi sebagai penghubung jika debitur gagal bayar, tetapi penghubungan sepihak oleh kreditur dapat menyebabkan kerugian material dan imaterial bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kesepakatan. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka saya merumuskan masalah ke dalam dua bagian. Rumusan masalah pertama ialah bagaimana status hukum pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang dicantumkan sebagai kontak alternatif. Dan yang kedua ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang dicantumkan sebagai kontak alternatif. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan makalah ini ialah yang pertama, untuk mengetahui status hukum pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang dicantumkan sebagai kontak alternatif, dan yang kedua, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang dicantumkan sebagai kontak alternatif. Dalam pembahasan yang pertama mengenai status hukum pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang dicantumkan sebagai kontak alternatif, sebenarnya perjanjian yang sah harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, di mana perjanjian adalah tindakan mengikat diri dan menimbulkan perikatan antara pihak-pihak terkait. Perjanjian tidak sah jika ada kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Perusahaan pembiayaan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, yang mana awalnya terbatas pada sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen yang ada dalam Permenkeu nomor 84 PMK 012 garis miring 2006. Tetapi kemudian diperluas hingga mencakup pembiayaan investasi, modal kerja usaha, dan multiguna yang diatur dalam POJK nomor 29 garis miring POJK 05 garis miring 2014. Pembiayaan multiguna semakin populer dan digunakan untuk berbagai keperluan konsumtif. Perjanjian pembiayaan multiguna termasuk ke dalam perjanjian innominaat yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Debitur wajib menyerahkan jaminan kepada kreditur karena resiko wan prestasi. Untuk mengurangi resiko, perusahaan pembiayaan meminta kontak alternatif sebagai kontak darurat. Kontak alternatif memiliki status dan kedudukan hukum sebagai sumber informasi tambahan bagi kreditur jika ada masalah dengan debitur, atau jika debitur lalai dan melakukan wan prestasi. Pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif tidak memiliki tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab atas kewajiban finansial debitur dan hanya berfungsi sebagai penghubung antara debitur dan kreditur. Pada pembahasan kedua mengenai bentuk perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang dicantumkan sebagai kontak alternatif, saya membahas mengenai kontak darurat atau emergency kontak, yang juga biasa disebut sebagai kontak alternatif,
merupakan pengertian dari orang yang dapat dihubungi jika debitur melakukan prestasi dan sulit dihubungi oleh pihak kreditur. Namun, pencantuman data pribadi pihak ketiga sebagai kontak alternatif harus mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari penyalahgunaan data. Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang dan harus dirawat, disimpan, serta dijaga kerahasiaannya sesuai dengan Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pencantuman kontak alternatif wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak ketiga. Penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Menurut pasal 1340 KUH Perdata, pihak ketiga yang dicantumkan secara sepihak bukan bagian dari perjanjian pinjaman dan tidak bertanggung jawab atas kewajiban debitur. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengharuskan perusahaan pembiayaan memastikan pencantuman kontak alternatif tidak merugikan atau menimbulkan tekanan psikologis pada pihak ketiga. Jika pihak ketiga mengalami intimidasi atau kerugian akibat pencantuman kontak alternatif secara sepihak, maka pihak ketiga dapat mengadukan ke BPSK atau OJK dan mengajukan gugatan perdata akibat tindakan tersebut dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Maka berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan multiguna tidak memiliki kewajiban hukum atas utang debitur dan tidak terikat langsung oleh perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan multiguna memiliki perlindungan hukum dari segi perlindungan data pribadi, hukum perdata, dan perlindungan konsumen. Jika terjadi penyalahgunaan, maka pihak ketiga dapat menylayangkan laporan dan gugatan terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar hak-haknya. Baiklah, sekian presentasi makalah saya mengenai analisis status dan perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian multiguna yang dicantumkan sebagai kontak alternatif. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.